Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9 tentang passive voice. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai conversation yang ada passive voice-nya. Nah, apa sih passive voice? Jadi passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, dalam bahasa Indonesia, passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan imbuhan ter atau di. Nah, gini ya. Kalau kita Indonesiakan dulu nih, misalnya saya makan nasi. Nah, kalau passive voice ini kan active voice. Jadi yang melakukan aktivitas itu kan si saya ya. Saya yang melakukan aktivitas. Aktivitasnya apa? Makan. Nah, apa yang dimakan? Yaitu nasi. Jadi ini subjek, ini verbnya, dan ini objek. Nah, kalau passive voice ini objeknya ini akan pindah ke depan dan subjeknya ke belakang. Jadi subjeknya ini menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Nah, jadi bentuknya yaitu nasi menggunakan dia. Kalau di Indonesia dimakan oleh saya. Nah, kayak gini sih garis besarnya. Nah, dalam bahasa Inggris, verbnya ini akan berubah. Oke. Oke, jelas ya. Nah, saya hapus dulu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam bahasa Inggrisnya. Oke, sebenarnya passive voice ini bisa digunakan untuk semua jenis tenses. Nah, cirinya apa dari passive voice? Cirinya yaitu ada be plus verb 3. Ini ya. Kalau ada to be, ada verb 3, ini kemungkinan passive voice. Nah, tapi ada juga nih dalam bentuk perfect juga ya. Tapi kalau be dan verb 3 ini dinamakan passive voice. Diartikannya di. Jadi dimakan atau dibeli atau termakan gitu juga bisa. Oke, yuk kita coba cek dari simple present tense. Nah, kalau dalam bentuk active voice, di rumusnya ya, subjek, verb 1, objek. Contohnya nih, I buy new phone. I-nya ini sebagai subjek, verb ini verb 1 ya. Kemudian new phone sebagai objek. Nah, kalau dalam passive voice, itu objek dulu, yang aslinya sebenarnya ini adalah subjek. Nah, am is are ini adalah be. To be ya, to be. Nah, dan juga verb 3. Selanjutnya yaitu ada by. Ini kalau tadi bahasa Indonesia oleh. Dan objek. Objek yang merupakan subjek sebenarnya. Oke, contohnya. Nah, kalau tadi kan saya membeli handphone baru. Nah, contoh lain, new phone. Nah, ini objeknya di sini ya. Is sebagai be, bought by me. Nah, ini pronounnya akan berubah sebagai pronoun object. Nah, untuk tahu perubahan pronoun, kalian bisa cek di video sebelumnya ya tentang pronoun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.